Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya rekam-rekam lagi ya. Suara sudah agak lumayan balik dan sudah tidak terlalu menyiksa lah. Ini memproduksi suara nyaman. Kemarin saya nggak upload, saya juga nggak bahas, nggak juga pasang di market. Kemarin mau rehat saja. Dan hari ini saya akan mau bahas ITMG. IHSG merah ya, tapi ya begitulah ya, nggak usah dibahas. Langsung aja kita ke ITMG teman-teman. Nah ini grafiknya hari ini. Hari ini mereka bagi dividen itu kira-kira Rp738 per lembar saham. Ex-date price-nya adalah hari ini tanggal 13 dan turun dari 23 ribuan, 23.100 ke 22.650. Trennya beberapa hari lalu sebenarnya sudah turun. Ini sebenarnya menarik kalau ikutan ke bottom ya, ke 22.100 ya. Menarik sebenarnya. Harganya ini dari harga sekarang kira-kira seperti apa sih valuasinya ITMG? Nah, kuartal 3 kemarin kita belum sempat bahas. Nah, ini dengan technical seperti ini apakah secara fundamental masih menarik ya? Sekalian aja kita cek di laporan keuangannya dia. Aset lancar 972 juta dolar. Which is ini bagus, nggak ada masalah. Ini kasnya ya. Aset lancarnya 1,3 miliar dolar. Jumlah aset 2,3 miliar dolar. Aman banget. Liabilitasnya bagus banget karena pendek banget, kecil ya, cuma 300 juta itu bagi mereka kecil. Ini 475 juga bagi mereka kecil liabilitasnya. Ekuitas oke, 2,3 miliar dolar. Pendapatan bersih. Nah di pendapatan bersih ini ya memang agak turun nih. Kira-kira turun sekitar 10-an% lah. Beban pokok juga ikutan turun. Laba kotor turun. Terus laba sebelum pajak penghasilan turunnya agak lumayan nih, 50-40%an ini. Laba periode berjalan juga turun nih, 50%an. Jumlah laba komprehensif dan seterusnya sampai laba per saham itu turun 50% dari 0,24 ke 0,12. Jos ini turunnya separuh. Terus saldo laba yang belum dicadangkan ini ada 1,3 miliar dolar 2024 September. Sekarang 1,4 miliar dolar. Walaupun tadi turun-turun tadi itu saldo labanya tetap bertambah dibandingkan dengan 2024 September. Sehingga penerimaan kas juga pun ikutan turun nih 1,6 ke 1,4. Nah dengan technical seperti ini 22.650 sebenarnya seperti apa sih? Siapa saja yang pegang ya? Kalau dilihat ini kebanyakan adalah sobat cupu XL. Saya ngikutin Bang Hengki ya. Katanya XL itu sobat cupu, XC juga sobat cupu. Nah kalau kita lihat dari 2023 sampai 2025 berarti 2 tahun ke belakang, average-nya mereka ini kan ya masih average ya. Average-nya sobat-sobat ini itu di 25.300 ya. Total ada 400 miliaran. Jadi sebenarnya mereka masih floating loss. 25.400 itu posisinya kan di sini ya. Nah, sinilah ya. Nah, dengan kondisi sekarang itu masih floating loss kira-kira di 10%. Ada yang lebih gede ya, XC, ajaib nih. Ajaib 27.000. Nah ini memang pemegang-pemegang lama. Ada yang lebih gede nih, CS Aseng ini, Kredit Sesu, YP juga masih pegang juga gede. MG 32.000 rata-ratanya. Jadi di harga sekarang itu sebenarnya harganya harga bawah. Kalau dilihat berapapun orang yang pegang ada di sini itu rata-rata di atas. Jadi sebenarnya masih banyak yang floating loss. Nah kalau hari ini saja memang posisinya ya 22 ribuan gitu kan. Nah, cuma kalau kita lihat dalam setahun terakhir ini dari Januari 2025 itu ya rata-rata mereka ada di 28, 228, 23, 229 gitu. Artinya dengan harga sekarang 22.650 itu termasuknya adalah termasuk murah dibandingkan dengan yang lain-lain pegangannya orang-orang lain. Ya mungkin PP ini lebih murah lah, dia dipegang di 22.400 tapi kan cuma 4 miliar nih. Dia punya barang cuma 4 miliar dibandingkan yang lain-lain yang 200 miliar XL ya kan jauh ya. Gede juga Stockbit ya, ternyata nggak bisa dianggap remeh ini Stockbit sebenarnya ya, termasuk saya juga pakainya Stockbit. Nah setelah dia bagi dividen 700, sisanya estimasinya itu sekitar 1.760.
22. Kalau sisanya segini berarti masih sisa sekitar 7,6. 7,6% ini setara EMTK, Bayu, GHON nih kalau di tempat saya listnya, dimana mereka bagi dividen setahunnya sekali ya, dividennya segini. Kalau ITMG setahun bisa 10%. Posisi per sekarang. Oh, salah. Ini harusnya paling tingginya di 3330 ya. Nah, ini salah ya. Tadi ternyata masih updating di kuartal 2. Kalau udah kuartal 3 25 ITMG berarti kira-kira dia akan bagi itu 1600-an. Itu kalau 25. Tapi ada di 3330 juga. 3330. Nah, itu 9,6%. Jadi tergantung range-nya. Range dia punya itu sekitar 7,2 sampai 9,5%. Nah, dari range ini antara 72 sampai 9,8 di harga sekarang, dan melihat rata-rata semua punya ya, punyanya masih di atas 22650. Sebenarnya kalau kita dapat di kisaran sini itu menarik ya teman-teman ya, 22.225. Ya kalau misalnya bisa lebih murah lagi ke harga wajar yang 18 ribuan, 19 ribuan, itu lebih menarik lagi. Tapi kan untuk menuju ke arah sini rasanya sih berat banget sih, mestinya sih ETMG rasanya berat banget. Karena support bawah ini udah diuji beberapa kali nih. Ya. Di 22.000 ini udah diuji beberapa kali nih. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 kali nggak pernah jebol di 22.000 gitu. Nah, oke, kalau kita simulasikan misalnya di ITMG itu yield yang tertinggi adalah di 9,8 atau 7,2. Nah, pakai yang terendah dulu 7,2. Kalau kita punya, jadi gini, ini yang saya simulasikan ini ini seolah-olah kan satu saham di hold selama 25 tahun gitu ya. Tapi sebenarnya bukan begitu teman-teman. Saya buatnya ini adalah untuk memanipulasi pikiran saja, bahwa kalau kita punya yield terkait bukan mau dividen, mau yield porto, total porto, itu intinya adalah total porto Anda setiap tahun harus punya yield segini ya, 7,2 atau 10% atau 9%, itu per tahun. Jadi ini simulasinya. Gampangannya kalau kita malas sekali untuk nyari saham, 7,2 mati di ITMG. Dah, gitu doang tuh. Gampangannya ya, untuk old people misalnya ya, untuk orang-orang lama selama 25 tahun dipegang. Tapi kan nggak mungkin 7,2 terus-terusan Bang. Iya pasti. Orang ini aja kemarin 2023 aja ITMG bagi sampai 19% tuh, 4.000 kan. 2024 3.400 sampai 15%. Hari ini 700 rupiah sudah dibagikan. Ya kalau lihat historicalnya kayak misalnya di nggak usah di sini ya, bentar. Nah 738 itu sebagai interim pernah terjadi di tahunnya adalah ini 2019, pernah nih terjadi 700-an kan. Finalnya di 500. Jadi 700 tambah 500 berapa? 1.300 teman-teman. Itu pada waktu 2019. Oke, 2019 ya. Artinya itu pada waktu saat Covid dan menjelang Covid 2020 nih. 2020 lebih parah nih, cuma 400 rupiah. Terus naik lagi jebret 2000-an, 1000-an dan seterusnya. Sekarang di 738. Nah, balik lagi ke harga. Apakah ITMG pernah di bawah 22.000? Pernah pada waktu Covid 19 Juni tuh. Ini panen bener-bener ini yang punya harga ITMG di 7.800 tuh panen pasti. Panen banget lah. Langsung naik jebret tembus di 45.000. Ini naik terus nih, set, naik terus kan? Terus turun. Nah, terus ini kok apa namanya? konsolidasi naik turun. Ini juga sideways saja, naik turun di situ-situ saja ya untuk ITMG. Kita lanjutkan dengan kondisi 7,2. Kalau yield dividen ini atau yield investasi kita itu hanya segini setahun, dengan nabung 2 jutaan sebulan, dengan target kita punya dividen akhir itu 18 jutaan 25 tahun, di tahun ke-25 belum dapat teman-teman. Harus naikin, yieldnya harus dinaikin atau investasinya harus digedein.
Nah kalau kita yieldnya harus dinaikin, taruhlah oke lah jangan 72 bang. Orang ITMG biasa 19%, 15%, masa 72 terus-terusan? Kan kok Covid aja juga 1.600 misalnya gitu ya. Taruhlah 9,8 bang. Nah kalau 9,8 dapat ini ya di 27 juta gitu. Nah sekali lagi ini bukan saran untuk jual atau beli ya. Jadi tolong riset sendiri ya. Nah, saya sendiri juga mau nyicil sih karena belum punya barang. Hahaha. Berharap dia turun ya, turun di bawah. Seperti cicilan yang sebelum-sebelumnya 22.250 lah, tolonglah. Tolong besok pada jualan ya. Tolong sampai 22.500 nggak apa-apa. Sorry, salah. Sampai 22.275 lah, nggak apa-apa. Pokoknya di sini lah, nggak apa-apa. Tolong ya. Dividen sudah dibagi, jadi ini 700 ya. Masih gain loh, masih untung loh ya. Ini kan dari sini ke sini kan cuma turun 300 perak nih, ya kan? Cuma turun 300 perak, 450 kan, 450 perak yang buat yang beli di sini. Nah, jual lagi besok supaya turun harganya ke 22.250. Oke, thank you yang sudah join di channel ini ya, member. Di situ saya bahas yang lebih private terkait ini, screener ini. Karena ini perjalanan panjang. Gak usah pilih yang 50.000, pilih aja yang 10.000 sebulan. Saya temenin Anda semua untuk bangun portofolio sampai nanti kita pensiun ya. Di umur pensiunnya masing-masing. Kalau tempat saya kebetulan 55 tahun. Kalau tempat Bapak Ibu atau yang lain, teman-teman nggak tahu seberapa. Intinya kondisi simulasi ini, kondisi saham yang ada di list ini, semuanya update. Dari updating yang ada, dari technical yang ada, nanti kita bisa reposisi setiap waktu. Mana yang take profit. ITMG kenapa belum punya bang sekarang bang? Saya udah take profit teman-teman. Terus terang saya udah take profit ini di ITMG. Saya nggak ngambil dividennya. Lah katanya dividen investing, kenapa nggak ngambil dividennya? Iya, dividen investing itu nggak harus ngambil dividennya, tapi beli saham yang ada dividennya itu iya. Berapa saham yang ada dividennya? Banyak. Ada di list ini banyak. Saya sudah seleksi dari 900 saham yang ada di bursa masuk sini. Kira-kira ada 70-60. Tapi yang 10 besar ya, maksudnya yang di atas 9% yang nggak nyampe 20. Tahun-tahun tertentu bisa sampai 30. Tahun-tahun tertentu cuma 10 gitu. Jadi kita fokus ke saham-saham yang dividennya bagus. Itu yang saya sebut dividen investing. Tapi apakah kita hold mati-matian saham itu seterusnya? Saya jawab enggak, karena saya enggak loyal terhadap saham. Saya loyal terhadap return yang dia hasilkan. Jadi kalau kondisinya misalnya kemarin pegang di 22.000 ya. Ini misal aja ya, misal pegang 22.000, dia naik nih ke segini ya kan, 1.400 tuh 6,3% kan, naik. Kita mau take profit, boleh aja. Nah, tapi ternyata nanti kalau diumumin dividennya ternyata bukan 700 gimana bang? Itu bagian dari resiko. Gainnya cuma dapat 1.000, ternyata dividennya 1.500, naik lagi ke atas. Itu bagian dari resiko. Nah, semua pilihan, nggak ada benar, nggak ada salah. Di trading itu nggak ada benar, nggak ada salah. Perasaan dari tadi saya udah pamit ya. Ini nggak selesai. Udah ya. Intinya gitu. Ilmu sosial di trading itu bukan ilmu pasti. Nggak ada benar salah. Adanya resiko yang berbeda-beda. Kalau kita pegang ini, pakai ini, resikonya begini. Kalau kita pakai ini, resikonya begini. Jadi semuanya benar. Kita nggak ada pernah salah. Jangan pernah nyalahin orang-orang lain. Ada yang beli di bottom, ada yang beli di pucuk. Banyak yang terjadi di dunia saham dan itu sah. Itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya sudah mulai kembali.